Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya yakin kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mari kita terus setia merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mulai renungan hari ini, Jumat 19 November 2021. Dengan tema, Gagal Maning, Gagal Maning. Bahan bacaan kita terambil dari Matius 14 ayat 28-30 yang berbunyi demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jemaat sekalian, gagal maning adalah sebuah istilah yang banyak dipakai di dalam bahasa Jawa untuk menggambarkan betapa kegagalan itu sering terjadi. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah dunia, ada orang-orang tertentu yang banyak mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Sebut saja Abraham Lincoln, dikenal sebagai Presiden Amerika Serikat yang berhasil karena jasa-jasanya memimpin negara Amerika keluar dari perang saudara yang berkecamuk pada waktu itu. Ia juga berhasil mempertahankan persatuan bangsa dan menghapuskan perbudakan. Namun di balik segala keberhasilannya, banyak orang tidak tahu bahwa ia mengalami begitu banyak kegagalan sebelum ia akhirnya menjadi presiden. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Tahun 1831, ia mengalami kegagalan dalam bisnis. Tahun 1832, ia gagal menjadi anggota legislatif. Tahun 1833, ia mencoba kembali membangun bisnisnya, tetapi lagi-lagi ia gagal. Tahun 1843, ia mengajukan diri menjadi anggota Kongres, namun ia gagal. Ia mencoba lagi di tahun 1848, tapi seperti tadi saya bilang, ia gagal maning. Tahun 1855 ia gagal menjadi anggota Senat. Tahun 1856 ia gagal menjadi presiden. Dan tahun 1868 ia gagal menjadi anggota Senat. Baru pada tahun 1860 ia berhasil menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-16. Alkitab mencatat Rasul Petrus sebagai salah satu di antara ke-12 murid Yesus yang berani dan vokal, termasuk berani mencoba meskipun berulang kali gagal. Perikop yang kita baca hari ini berbicara bahwa Yesus setelah melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, Yesus menyuruh para murid untuk naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, ke Tiberias, ada di ayat 22. Kita tahu apa yang kemudian terjadi. Tiba-tiba angin topan menghantam kapal yang mereka tumpangi. Dan para murid, termasuk Petrus, mencoba mendayung sekuat tenaga untuk membawa perahu mereka ke seberang. Namun mereka gagal. Menurut penelitian, hampir 9 jam Petrus dan kawan-kawan berjuang. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil. Dapat dibayangkan keputusasaan yang meliputi mereka ketika itu. Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Dan Yesus hadir untuk memberikan pertolongan. Markus 6 ayat 49. Kegagalan kedua yang dialami oleh Petrus ialah ketika ia meminta Tuhan untuk datang kepadanya berjalan di atas air. Ayat 29. Tentu ini sebuah keberanian yang luar biasa dari Petrus. Oleh karena sebenarnya tidak ada jaminan bahwa ia akan berhasil melakukan hal yang gila tersebut. Namun saya yakin bahwa ia berani mencobanya karena imannya kepada Yesus muncul ketika ia pun melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus pun melangkahkan kakinya keluar dari kapal, langkah demi langkah. Namun ketika ia merasakan tiupan angin, ia menjadi takut dan nyaris tenggelam. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap Petrus ini? Bahwa di dalam hidup ini kita harus memutuskan akan berjalan di dalam ketakutan atau iman. Ketika ketakutan itu lebih menguasai hidup kita, maka iman kepada Tuhan tidak akan bekerja aktif.
Sebaliknya iman kepada Tuhanlah yang akan menghalau ketakutan. Seperti halnya Abraham Lincoln atau Petrus, kita harus berani untuk mencoba. Meskipun mengalami kegagalan demi kegagalan, namun ingatlah bahwa Tuhan melihat kegigihan kita. Ia mengerti kegundahan kita. Ketika kita berani terus mencoba melakukan hal yang benar, maka pada waktunya Tuhan akan hadir untuk menolong dan memberikan kita jalan keluar. Amin.